Guys, kalau kita tengok Presiden Indonesia, Bapak Jokowi telah membawa Indonesia pada masa kini jauh daripada Indonesia yang dulu, guys. Dan kalau kita tengok daripada video ini, pantaskah Jokowi akan dilanjutkan tempoh menjadi Presiden Indonesia menjadi 3 penggal? Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Yang baru sahaja masuk ke channel YouTube aku Musa, dan ini channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan sentiasa menonton video di channel aku, kamu memang awesome, memang terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dijauhkan, dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, kalau kita tengok selama ini Presiden Indonesia, Presiden Jokowi semenjak ini banyak betul membawa nama Indonesia ini ke persada Indonesia, daripada pelbagai aspek ekonomi, pertahanan Indonesia maupun daripada pelbagai aspek yang lain. Dan kalau kita tengok di sini, lantaskah Presiden Indonesia, Presiden Jokowi akan dilanjutkan lagi tempoh perkhidmatan untuk menjadi Presiden Indonesia selama 3 penggal? Wow, wajarkah guys? Hari ini kita akan buat sedikit video reaction daripada Jurnal 12, di mana judul video ini bertajuk Bukti Nyata Jokowi bawa Indonesia lebih maju, pantaskah Jokowi melangkah 3 period? Di mana video ini berdurasikan 12 minit. Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, di ujung video nanti baru kita akan bagi sedikit reaction mengenai video pada hari ini. Jom guys. Ingin kita kerjakan, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM. Pidato awal masa jabatan Presiden Indonesia. Membangun SDM yang bekerja keras, yang dinamis. Bukti nyata kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia. Pantaskah Jokowi melangkah 3 periode? Bagaimana guys? Redaksi jurnal dari berbagai sumber. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Presiden Joko Widodo selalu menggaungkan kata kerja. Kata tersebut ini antara proyek-proyek yang dijalankan oleh Bapak Jokowi. Kerja yang baik dan jadi pelayan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Program banyak pekerjaan yang memang harus diselesaikan di periode kedua ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi membeberkan 5 program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakannya. Yang pertama ialah pembangunan sumber daya manusia. Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama. Hal kedua yang menjadi prioritas kalau kita tengok semenjak, tapi nak tahulah hanya orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang tahu sendiri bagaimana untuk menilai. Termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan mungkin semasa Presiden Bapak Jokowi dia banyak buka peluang pekerjaan mungkin. Guys, dia banyak membina ataupun membangun kilang-kilang di daerah-daerah di Indonesia. Salah satu dia adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Ini mengusahakan tanah seluas 4.000 hektar untuk kawasan industri. Ini di Batang, Jawa Tengah. Hal tersebut yang membuat ini kalau kita tengok, ini ada saya bentang di video sebelumnya. Membangun NKRI menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali hasil kinerja Jokowi sampai saat ini. Walaupun kita ketahui tidak mudah menjalankan pekerjaan yang besar di tengah. Makanya semakin banyak proyek kerjaan yang dibangunkan di sesuatu tempat, jadi dia akan menghasilkan banyak peluang pekerjaan untuk masyarakat. Dan pengembangan kawasan industri dan masih banyak lagi. Melainkan kalau kerajaan dia menyediakan satu peluang pekerjaan, tetapi dia import tenaga kerja itu daripada luar. Itu kemungkinan dapat mematikan masyarakat sendirilah. Tetapi kalau di Indonesia mungkin tidak mungkin. Yang sudah dibangun selama 5 tahun pemerintahan Jokowi JK yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain ada 980 km jalan tol, 3.793 km Yogyakarta jalan International Airport, 2.778 jalan perbatasan, 330 unit jembatan gantung, 7 pos lintas batas negara, 18 trayek laut, 15 bandara baru, MRT dan LRT, 79 infrastruktur olahraga, dan 65 bendungan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga terus membangun dan mengembangkan kawasan industri Lebuh yang dapat Raya. menyerap lapangan Awal lah guys, pekerjaan. kawasan Indonesia. Sebelumnya, Erlangga Hartarto yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian mengatakan, sejak tahun 2015 hingga 2017 telah dibangun 10 kawasan industri di Indonesia. Adapun kawasan industri baru tersebut terletak di berbagai wilayah. Pertama di Pulau Jawa ada 3 kawasan dan 7 kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang. Tidak hanya itu saja, Presiden Jokowi juga terus-menerus mendorong investasi di Indonesia meningkat untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia. Presiden pun tidak main-main menargetkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk kumpulkan investasi 1.200 triliun rupiah. Tidak hanya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, tapi Presiden Jokowi Banyak juga daerah terus yang telah membangun dibangunkan. Papua. Staf khusus Presiden Ini di juga mana? adalah Papua. putra asli Papua asal wilayah adat Seireri, Pili Mambrasar, memberikan tanggapan tegas kepada orang-orang yang meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam membangun bumi Nusantara paling timur ini, tanah Papua. Bahkan di tahun ini Presiden Jokowi juga terus berupaya melakukan Trans yang Papua. terbaik Oh, ini di untuk masyarakat Papua. Indonesia. Inilah wujud kerja nyata Presiden Jokowi selama 2 periode. Wah, dia yang bawa masih sendiri berjalan motor. ini. Sudah banyak bukti bahwa Presiden Jokowi berhasil membangun Indonesia. Lantas dengan apa yang sudah Jalan dicapai Trans dan Papua. bentuk kinerja yang nyata selama ini, pantaskah Jokowi menjadi presiden 3 periode? Bagaimana menurut jurnalis Star? Jadi tahapan berikut setelah penetapan lokasi ini, itu tahapan pelaksanaan. Itu menjadi tanggung jawab dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kami dari BPN nanti akan mendistribusikannya ke Kantah Kepala Kantor Pertanahan. Mantap, infrastruktur Indonesia semakin maju. 672 Tol km Trans tol Trans dipastikan Sumatera beroperasi dipastikan pada beroperasi tahun ini. Tahun ini lah guys, Sebelum kita 2021. lanjut, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Jelang libur Lebaran 2021, sepanjang 672,49 km jalan tol Trans Sumatera atau JTTS dipastikan beroperasi tahun ini. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Hedi Rahadian memastikan hal itu saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 5 DPR Republik Indonesia pada Selasa 30 Maret 2021. Kayu Agung. Dilansir dari Kompas, menurut Hedi, meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik Lebaran, tetapi prasarana infrastruktur jalan harus tetap disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kendaraan. Meski sudah siap, Hedi menjelaskan masih ada sejumlah bagian ruas yang rusak di JTTS dan sedang dalam proses perbaikan. Salah satunya kerusakan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. Penanganan sedang dilakukan, baik melalui rigid pavement maupun flexible pavement. Selanjutnya, terdapat pula kerusakan di tol Terbanggi Besar hingga Palembang. Perbaikan di ruas tersebut dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, perbaikan rekomendasi yang ditargetkan selesai H-14 Lebaran, sementara kedua perbaikan permanen yang dilakukan setelah Lebaran. Ia menambahkan ruas ini Gerbang butuh tol, penguatan struktur, jadi yang rekondisi ini diharapkan sudah cukup mampu untuk masa Lebaran. Rasanya kalau lebuh Adapun raya total di panjang tol Indonesia Trans ni Sumatera sendiri adalah dibangunkan sepanjang di kawasan 2.974 di km. Indonesia, jalan dia memang Terdiri lurus ni mainline guys. sepanjang 2046 Sebab km Indonesia dia satu dan kawasan feeder yang besar sepanjang kan. 928 km. Lebuh raya lah. Sementara itu dilansir dari Liputan 6, pengusaha UMKM menyambut baik inisiatif pengadaan tengok, lapak khusus lurus. untuk pelaku usaha kecil dan mikro di rest area Memang Jalan Tol lurus. Trans Sumatera. Ketua DPD Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo Provinsi Kayu Sumatera Agung, Selatan, Palembang. Mas Sayurela mengatakan jika pihaknya siap menyalurkan UMKM dengan produk berkualitas terbaik untuk mengisi tempat peristirahatan di jalan tol. Namun menurut survei yang dilakukan oleh tim Akumindo di 8 rest area pada ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar dan 9 rest area ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, Lela memaparkan baru ada sebanyak 32 lapak UMKM di sektor kuliner yang sudah terisi dan sekitar 200 lapak yang tersedia. Menurutnya, budget minimal menjadi salah satu faktor utama yang membuat tingkat keterisian UMKM di rest area lesu. Oleh karenanya, Lela beserta pelaku UMKM lainnya usul kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendapat insentif pembiayaan guna masuk ke rest area JTTS.
Usulan ini dimaksudkan agar UMKM bisa menjajakan produk kuliner hingga souvenir terbaik di Jalan Tol Trans Sumatera. Optimisme senada juga digulirkan oleh Ketua Umum Akumindo Muhammad Ihsan Ingratubun. Meski menyambut baik, Ihsan memberi catatan bahwa pelaku UMKM juga menanti adanya peningkatan volume lalu lintas atau VLL harian Jalan Tol Trans Sumatera yang menurutnya masih fluktuatif. Bandara ini dikembangkan beberapa tahun dengan biaya kurang lebih 380 miliar. Diharapkan bisa mendukung perekonomian yang ada di seluruh Kalimantan, khususnya Muara Teweh, karena Bandara Haji Muhammad Siddiq diresmikan dengan biaya 380 miliar rupiah dan ditargetkan tampung 50.000 penumpang. Sebelum kita lanjut, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Bandara Haji Muhammad Siddiq di Kalimantan Tengah telah diresmikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bandara ini bisa mengoptimalkan konektivitas menuju kawasan food estate di Kalimantan Tengah. Selain itu, dengan adanya bandara ini kawasan Muara Teweh bisa terhubung dengan berbagai daerah lain di Indonesia, terutama daerah di Pulau Jawa. Konektivitas Muara Teweh ini diharapkan bisa ke Kalimantan Barat, Jawa Timur, kalau perlu diharapkan juga ke Jakarta. Pihaknya juga yakin bahwa bandara ini bisa jadi bagian konektivitas food estate bisa lebih maksimal. Budi Karya menjelaskan bandara ini dikembangkan dengan biaya sebesar 380 miliar rupiah. Secara teknis, bandara ini memiliki runway alias landasan pacu sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter. Total kapasitas penumpang Bandara Haji Muhammad Siddiq sebesar 50.000 orang per tahun. Dengan runway tersebut, bandara ini bisa didarati pesawat jenis ATR-72. Bila nanti ini berkembang, maka akan diperhatikan pembangunan lanjutan untuk runway dan pembangunan kegiatan lainnya di sini. Budi Karya juga mengatakan Bandara Haji Muhammad Siddiq diharapkan mampu untuk mendukung dan menghubungkan potensi alam di Kalimantan Tengah ke luar daerah. Salah satunya adalah kelapa sawit. Dari pesawat pihaknya melihat banyak potensi alam. Kelapa sawit ini tentu akan jadi suatu dukungan. Sebagai informasi seperti yang dilansir dari Liputan 6, Bandara Haji Muhammad Siddiq menggantikan Bandara Beringin yang secara geografis sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Bandara Haji Muhammad Siddiq memiliki terminal seluas 1.250 meter persegi dengan ornamen tradisional dan bercorak khas Dayak. Bandar udara ini memiliki runway sepanjang 1.400 meter kali 30 meter, taxiway 173 meter kali 18 meter, dan apron 110 meter kali 8 meter. Selain itu, bandara ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti ruang tunggu dan ruang bermain bagi anak-anak untuk menunggu penerbangan. Selanjutnya, Bandara Haji Muhammad Siddiq dapat melayani penerbangan dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, lalu Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, Bandara Sepinggan Balikpapan, dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Demikian Menhub menegaskan bahwa Bandara Haji Muhammad Siddiq merupakan salah satu gerbang konektivitas dan perekonomian bagi masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menunjang kegiatan pariwisata. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebut, hingga saat ini Bandara Haji Muhammad Siddiq sudah melayani 2 penerbangan, mulai dari penerbangan perintis rute Palangkaraya Muara Teweh dan penerbangan niaga tak terjadwal dengan rute Banjarmasin Muara Teweh. Pihaknya optimis ini akan berkembang dan lebih banyak penerbangan lainnya. Dengan begitu bisa meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya Muara Teweh. Project nih guys, kalau siap-siap aja nih. Kalau kita tengok video sebentar tadi, banyak betul projek-projek yang telah dijalankan oleh Bapak Jokowi sendiri. Aku yakin dan percaya masyarakat di Indonesia nampak sendiri bagaimana Presiden Indonesia Bapak Jokowi melaksanakan projek-projek di Indonesia ataupun membangun ataupun sedang membangunkan kilang-kilang di Indonesia, di mana kilang itu ditubuhkan. Indonesia telah membuat kerjasama bersama dengan negara-negara yang besar, contoh seperti Korea Selatan dan juga Jepun dalam menubuhkan kilang ini, di mana kalau kilang ini kalau kita tengok sedikit sebanyak dapat membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat Indonesia sendiri.
dan banyak lagi lah projek-projek yang telah dijalankan oleh Bapak Jokowi. Jadi terpulanglah kepada masyarakat Indonesia sendiri untuk memilih mana yang terbaik untuk mereka. Di mana adakah pantas Bapak Jokowi ini untuk dilanjutkan kepada 3 period ataupun bagaimana? Pendapat kalian bagaimana? Adakah pantas Bapak Jokowi ini dilanjutkan lagi kepada 3 penggal? Guys, renung-renungkan dan fikir-fikirkanlah. Oke guys, yang menonton video aku sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan kepada Presiden Indonesia agar diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan semoga bagi pendapat aku agar Bapak Jokowi dilanjutkan lagi dalam menjadi Presiden Indonesia. Oke guys, akhir sekali, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.